Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Firmansyah. Di sini saya akan membahas tentang peran makanan bergizi dan aktivitas fisik dalam mencegah gangguan kesehatan pada anak usia sekolah dasar atau MI. Mata kuliah pembelajaran Penjaskes di MI. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita bertemu di mata kuliah. Pembelajaran SDMI. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas pembelajaran Penjaskes DMI atau SD, alangkah baiknya kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang peran makanan bergizi dan aktivitas fisik dalam mencegah gangguan kesehatan pada anak usia sekolah Dasar. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau tanya dulu. Sebelumnya itu tentang pembelajaran minggu kemarin ya. Boleh Bu Jelita, apa itu pembelajaran Penjaskes DMI? Pembelajaran yang wajib dilakukan di MI atau SD untuk kesehatan jasmani. Oke, masih ingat berarti teman-teman ya. Selanjutnya kita materi hari ini tentang peran makanan yang bergizi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dulu ya, bahwa di sini dikatakan masa kanak-kanak khususnya usia sekolah dasar sampai 6 sampai 12 tahun merupakan fase paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa demikian? Karena di sini pada masa ini anak-anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosial dan emosional sangat pesat. Bukan hanya isi kepalanya saja atau otaknya saja, namun fisiknya juga ada perubahan di mana dari tingkat emosinya, sosialnya, gaulnya, gitu seperti itu ya. Next, nomor 2, contoh makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu ada apa aja? Telur, apalagi? Protein, telur sampai susu, nasi, daging, oke. Seperti itu ya, itu makanan bergizi semua. Yang pertama itu ada karbohidrat. Contohnya apa aja teman-teman? Nasi, roti, jagung. Oke, mungkin yang sering kalian temui itu nasi. Ya. Oke, yang kedua ada protein. Di sini protein yang paling banyak itu dari ikan. Ikan, ada telur, ada daging ayam. Next, sayur dan buah. Di sini ada bayam, wortel, apel dan pisang ya teman-teman ya. Di sini sangat baik semuanya. Selanjutnya itu ada sumber kalsium. Sering kita minum mungkin susu. Dan jangan lupa kalau kalian minum susu, dibaca komposisi di belakangnya. 100% kah susunya atau kurang dari 100% itu yang harus kalian ketahui. Yang paling bahaya itu ketika gulanya lebih besar daripada susu. Itu yang paling bahaya. Di sini kita masuk ke poin kedua ya, yaitu peran olahraga dalam pertumbuhan anak. Oke, bisa dibacakan Mbak Ani? Aktivitas fisik sangat penting untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial. Anak usia SD disarankan untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik minimal 60 menit per hari. Oke, teman-teman, aktivitas fisik bagi pola apa bagi anak-anak itu sangat penting. Minimal 60 menit per hari. Masuk ke manfaat olahraga bagi anak usia SD. Di sini kita yang pertama ada untuk memperkuat Otot dan tulang. Oke, memperkuat otot dan tulang. Jadi otot itu sangat baik untuk pertumbuhan tulangnya. Yang kedua ada menjaga berat badan ideal. Yang ketiga ada mengembangkan koordinasi dan keterampilan motorik. Oke, kita bahas motorik itu adalah keterampilan yang dilakukan dengan gerakan. Kita memegang tanah liat. Zaman sekarang bukan tanah liat ya, pakainya slam. Ya.
Anak saya suka banget slam ya, dibuat planet-planetan, dibuat mainan kereta-kertaan, mobil-mobilan. Itu merupakan keterampilan motoriknya, bisa mengasah ini motorik sensorik dari gerak badan kita gitu, sehingga anak-anak itu lebih cerdas gitu. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa percaya diri dan kerjasama sosial. Orang olahraga di sini juga yang terakhir itu sangat bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang anak, karena di sini rasa percaya diri itu akan muncul ketika sering berolahraga. Next teman-teman, yang kedua contoh olahraga yang khusus untuk anak usia SD. Coba bacakan, ada yang mau bacakan nggak? Siapa ya? Oke, silakan. Lari, lompat lari, dan sepeda. Oke. Terus? Kemudian yang B, permainan bola kecil dan bola besar. Oke. Bola kecil seperti kasti, badminton, tenis meja. Kemudian yang bola besar seperti sepak bola dan bola basket serta volley. Oke. Yang C, senam, berenang, dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Oke, bisa dibaca tentunya seperti ini. Jadi tidak ada bedanya keseharian dengan sehari kita. Lari kayaknya sudah setiap hari anak-anak lari. Tapi kita lanjutkan materi selanjutnya, teman-teman, materi yang terakhir yaitu tentang gangguan kesehatan anak usia dasar dan juga pencegahannya. Oke, ada apa sih Pak? Selanjutnya ada anemia, kekurangan darah merah. Di sini penyebabnya anemia itu karena kurangnya zat besi. Ciri-cirinya apa ciri-cirinya? Cepat lelah, lemas, pucat, kurangnya tenaga gitu. Itu ciri-ciri yang paling mudah dipahami atau paling mudah dilihat. Cara pencegahannya bagaimana Pak? Ada seperti konsumsi makanan yang kaya Zat besi. seperti hati, Ayam, bukan hati manusia teman-teman, tapi hati ayam, hati sapi, hati bisa ya. Tapi yang paling tinggi itu hati sapi kalau nggak salah, yang sudah saya baca ya, yang paling tinggi itu hati. Dan juga daging yang daging merah tuh yang tidak ada uratnya ya teman-teman ya. Jadi pure daging, kayak wagyu mungkin ada sedikit lemak saja, tapi lebih banyak dagingnya, daging merah namanya ya. Itu lebih banyak yang bisa mengurangi atau mencegah anemia. Selanjutnya ada cacingan. Ada yang pernah cacingan waktu kecil di sini? Malu ya. Kayaknya beberapa di zaman kita dulu, khususnya zaman saya ya. Zaman saya dulu masih banyak teman-teman yang cacingan karena pola hidupnya kurang sehat. Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama penyebabnya karena kebersihan yang buruk. Mungkin kalau di rumahnya yang jarang nyapu, jarang ngepel, atau bahkan kotor-kotoran senangnya buyang kalau kata orang sebenarnya, buyang di asal-asalan gitu ya. Dampaknya atau ciri-cirinya biasanya di sini itu akan susah untuk penyerapan gizinya, ya. Penyerapan gizi di sini itu akan lebih sulit. Yang kedua ada pertumbuhannya terhambat. Itu namanya ciri-ciri cacingan. Tolong diperiksakan ya. Pencegahannya bagaimana Pak? Yang pertama itu yang paling mudah itu cuci tangan. Yang kedua Konsumsi makanan yang bersih. Yang ketiga Obat cacing. obat cacing yang bersih. Yang terakhir masalah kesehatan mental. Dalam hal ini beberapa gangguan kesehatan umum pada anak usia sekolah. Salah satunya yang terakhir ada masalah kesehatan mental. Ada yang tahu mental itu apa? Kena mental. Apa tuh? Mental adalah psikis ataupun psikis atau kesehatan jiwa kita itu mental ya. Jadi istilahnya kalau kita merasa cemas berarti mentalnya kena tuh. Panik ya, kurang percaya diri, stres. Cara mencegahnya bagaimana Pak? Coba kita baca bersama. Yang pertama ada lingkungan belajar yang suportif. Di sini itu bisa saling membantu, bukan saling membuli ya. Jadi ketika ada anak main bersama itu juga suportif banget tuh, karena dia mau bermain bersama, tidak saling membuli. Yang kedua ada komunikasi terbuka antara guru. Jadi kalau ada yang anak cerdas itu ciri-cirinya sering ngobrol sama guru. Ada yang sudah ada di sini? Bahas dulu Pak? Sudah ya? Pernah nggak ada anak-anak deketin gitu? Sering. Iya, itu ciri-ciri anak cerdas kayak gitu. Bisa komunikasi dengan gurunya. Dan juga terbuka dengan orang tuanya. Di sini kadang kalau anak-anak sudah kena mental akan sulit dengan orang tua pun.
Jangankan dengan guru, orang tua itu mengganggu. Tapi kalau yang sehat itu silakan sebagai calon orang tua kita harus sering ngajak ngobrol anak-anak, wajib ya teman-teman. Sekarang mungkin lanjut ke pencegahannya yang lebih detail. Yang pertama itu ada menjaga pola makan yang sehat, gizi seimbang. Ada gizi seimbang yang pertama ya. Di poinnya, pastikan anak mengonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Yang kedua ada kurangi jajanan tidak sehat, hindari konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga pengawet. Ya gimana lagi ya, di Indonesia kayaknya sudah mendarah daging sekali ya. Jajanan yang istilahnya mengandung pengawet, gula dan juga tinggi garam. Karena apa? Merupakan pasar yang paling enak buat jualan ketika anak-anak ketemu dengan yang manis. Maka dari itu para pengolah gula itu senang banget bikin gula di salah satunya permen yang sangat banyak mengandung gula. Yang tentunya tidak sehat ya teman-temannya. Di sini juga ada yang tinggi garam. Tinggi garam di sini mungkin kalian ada yang suka asin ketika beli cilor ya. Cilor atau cimin gitu ya. Sekarang saya aneh-anehnya lah pokoknya jajanan sekarang itu ada apa lagi maklor ya, maklor telur itu pengen banyak mas katanya, mang pengen banyak katanya, apa namanya asinnya atomnya katanya, tambahin lagi aidanya atau apa namanya bubuk cabenya biar pedas, itu kan jelas-jelas itu ya dalam pengawet, asinnya tinggi, pedasnya iya gitu ya. Yang terakhir, sarapan pagi. Di sini siapa yang masih jarang sarapan pagi? Oke, selanjutnya pencegahan yang selanjutnya itu aktivitas fisik dan istirahat cukup. Dorong anak bermain aktif di luar rumah atau berolahraga. Batasi waktu penggunaan gadget. Di sini saya katakan gadget kenapa? Karena zamannya gadget sekarang. Anak-anak kalau nggak ada gadget, khususnya umur 6 tahun ke atas ya. Karena pergaulan teman-teman yang lainnya itu sudah punya gadget semua. Nggak tahu karena gengsi, nggak tahu karena sudah dibiasakan dari kecil. Tapi itu saya katakan tidak baik. Maksimal silakan dikasih HP itu ketika umur 12 tahun ke atas ya, karena sudah bisa mengontrol emosinya seperti itu ya. Next ada pastikan anak itu tidurnya cukup. Anak yang di bawah 12 tahun tidurnya 9 sampai 11 jam per malam untuk usia SD. Jadi ketika tidur cukup itu akan sangat mengganggu pertumbuhan. Poin yang terakhir ada kesehatan mental dan emosional. Ciptakan suasana rumah yang nyaman dan terbuka untuk berbicara. Perhatikan tekanan dari lingkungan, sekolah seperti bullying atau beban pelajaran. Berikan waktu bermain dan hiburan agar anak tidak stres. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan sampaikan di hari ini tentang materi penting atau peran makanan bergizi untuk pertumbuhan anak usia sekolah dasar. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya silakan Bu Gita. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana hubungan antara makanan bergizi dengan daya tahan tubuh anak? Oke, Bu Gita ya. Makanan bergizi hubungannya dengan daya tahan tubuh anak itu jelas ada ya. Hubungannya itu ketika anak yang makan makanan yang bergizi, khususnya karbohidrat, vitamin, protein, lemaknya seimbang, itu pasti akan daya tahan tubuhnya akan lebih kuat ya teman-temannya. Oke, kemudian ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih tepuk tangan dulu di kelas.